warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Sehat semua kan? Alhamdulillah luar biasa. Baik teman-teman, sebelum mengawali perkuliahan pada hari ini, agar pikiran nanti kita lebih tenang dalam nanti menerima materi, diskusi kita bersama-sama, mari kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Berdoa dulu. Saya biasanya berdiri. Pagi hari ini kita akan belajar dan memahami tentang konsep strategi pemasaran. Ya, strategi pemasaran. Oke, sama. Baik teman-teman, tadi saya sampaikan kita materi strategi pemasaran hari ini. Oke. Nah, berbicara tentang strategi itu berasal dari bahasa Yunani, stratos, ya kan? Age itu artinya memimpin. Jadi pada masa kejayaan dulu ada namanya Kaisar Sun Tzu, ya, Kaisar Sun Tzu. Ini tulisannya Sun Tzu. Sun Tzu adalah seorang ahli perang, itu jenderal perang dari Cina. Nah, dia menyatakan bahwa strategi itu adalah sebagai upaya untuk memimpin, ya kan, untuk memimpin militer. Nah, jadi ini strategi yang Sun Tzu ini sampai hari ini bukunya banyak diadopsi untuk sebagai pembelajaran bagaimana kemudian strategi yang ada di bisnis. Walaupun memang pakar Yunani ini bahasa Yunani tadi, jadi secara umum memang strategi ini digunakan kalau secara lingkup bisnis, strategi itu digunakan untuk bagaimana memenangkan kompetitor. Nah, ketika berbicara tentang kompetitor, syarat sebuah kompetitor itu adalah kompetitor. Oke, kompetitor itu syaratnya pertama, kalau secara bisnis harus menjual produk yang sama. Artinya misalnya siapa namanya? Rosa, ya kan, dengan Ayu. Rosa jual bakwan, kemudian si Ayu jual apa misalnya? Pizza. Itu bukan kompetitor namanya sebenarnya. Apa yang customer mau? Kenapa? Kalau keinginan kita jual, misalnya kita menciptakan produk apa nih misalnya? Kita menciptakan produk misalnya tadi ya, gorengan bakwan misalnya kan? Kita menciptakan berdasarkan rasa kita misalnya. Nah, itu belum tentu mereka mau yang akan membeli nanti. Tapi ketika berdasarkan apa yang tadi itu customer want and need, maka produknya akan laku. Itulah kenapa teman-teman sering lihat sekarang di hari-hari lingkungan kita semua, ya kan? Kalau orang jual sekarang berdasarkan apa biasanya? Viral, ya kan? Terus kemudian yang sering dibeli orang, ya kan? Itu sering sekarang, sehingga akhirnya ikut sekarang itu, ya kan? Akhirnya pada ikut tuh. Nah, di sana ada fitur katanya produk. Ini kita masuk ke dalam 4P. Nah, itu strategi banyak ya. Tadi saya sampaikan ya, ada 4P. Ini basis swasta. Biasanya yang 4P-nya ada basis swasta. Swasta ini mengembangkan strategi itu 4P. P-nya itu ya produk. Di depan kan ada produk. Terus kemudian price, ya kan, baru people, produk, price, baru promotion. Oke. Nah, nanti ada 7P, ada place, kemudian ada physical evidence, kemudian ada proses. Kemudian ada lagi, nah ini banyak, ini 7P dulu ya. Nah, ini yang ini menurut Lovelock, Christopher Lovelock. Hal yang hari ini menjadi faktor utama ketika seseorang menentukan pilihan yang mau semakin ke depan. Honda satu hati ya. Honda itu di mana? Di Amerika, ya kan? Bahasa kampung. Kayu itu. Oke, baru differentiation. Jadi differentiation ini adalah yang membedakan produk satu dengan produk lain. Diferensiasi. Jadi membedakan. Nah, di sini memang konsepnya bahasa Inggris semua, makanya saya jelasin semua teman-teman. Diferensiasi itu adalah yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Saya akan contohkan begini. Misalnya si Ayu lagi sama si Rosa, ya kan, jualan baju. Ya,
pembelinya adalah si panggilannya apa sih di bawah ini? Ayu, Sri sama Ayu, Sri ya. Jadi pada saat itu, ketika dia sudah membeli, yang di sini di packing pakai plastik asoy. Sementara si Ayu pakai paper bag, kemudian dikasih pita lagi, dikasih ucapan terima kasih sudah membeli yang segala macam. Nah maka ada hal yang berbeda pada saat itu. Baju juga sebenarnya sebagai salah satu yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Dari kualitas dan lain-lain itu sudah tentu saja menjadi bahan yang paling utama. Oke ya, lanjut. Do you have any question? Kemudian existence dari poin harga tadi, kemudian untuk apa, kemudian diskon, kemudian competitor pricingnya itu juga menjadi masukan ketika seseorang mau menentukan dari harga ini sendiri. Ada taktik, sebenarnya ada hal yang berbeda nggak sebenarnya tentang strategi atau taktik. Kalau taktik dilihatnya uang yang kita lebih sempit, sementara strategi tadi katanya lebih besar dan lebih luas. Nah ini di sini waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan strategi. Kemudian cara dalam menjalankan cara tersebut yaitu teknik yang dipakai untuk melakukan strategi. Pada umumnya orang seringkali mencampur adukan kedua hal tersebut. Padahal sebenarnya kalau strategi itu secara luas, sementara taktik itu hanya secara sempit saja. Seperti trik ya. Gitu. Ya. Kita lanjut dulu. Lanjut. Nah baik, ini marketing strategi. Nah jadi banyak, strategi marketing itu banyak ya. Dan teman-teman juga nanti di semester 6 ya, nanti kan ada namanya mengajukan judul penelitian semester 7. Nah itu nanti marketing strategi atau strategi pemasaran ini bisa dijadikan sebuah judul penelitian. Tidak terjadi. Kenapa? Karena tadi tidak dibangun. Nah inilah penting dalam sebuah konsep yang disampaikan oleh bahasa swasta, bahwa promosi itu merupakan peran penting pada saat kita memasarkan suatu produk. Timing waktu katanya kan, kalau mau iklan tengok-tengok dulu, kalau jam 12 malam orang udah pada tidur gitu kan. Kalau jam 7 orang baru berangkat kerja, akhirnya diambil mereka jam berapa kan? Oh jam 10-an kalau mau menyampaikan secara visual misalnya. Nah penyampaian pesan sesuai dengan promosi ini itu ada melalui 3 media. Ketika kita mau menyampaikan promosi, yang pertama itu ada audio, kemudian ada visual, kemudian ada audio visual. Nah ini ada 3 ya. Ini promosi. Yang pertama audio. Teman-teman kalau lihat audio, kebayangnya apa? Bagaimana promosi di audio? Melalui radio. Apalagi yang melalui itu lagi? Hanya suara aja. Podcast. Ada videonya biasanya podcast kan? Oh ada yang masuk, iya langsung aja ya, radio juga ya, Spotify ya. Nah kita sekarang kan kawasan 3T ya, terdepan, terluar, sama tertinggal. Teman-teman biaya afirmasi itu kan ada 3T. Nah 3T, Duma itu masuk kawasan 3T. Terdepan artinya lebih dekat yang berhadapan dengan negara tetangga, terluar kita paling tepi dari Indonesia, terus kemudian tertinggal artinya secara ya fasilitas ya kan, mungkin alat komunikasi dan segala macam, karena masih ada lagi yang daerah-daerah yang masih di penghujung itu masih akses jalannya masih susah ya kan, kemudian mau kemana-mana harus ada jalur laut dan segala macam. Nah kita masuk kalau masuk dalam pemerintahan itu kita masuk kawasan 3D. Jadi kita ada namanya beasiswa 3D masuk ke sana. Oke, tapi itu dalam konsep ya. Oke, 3D. Nah kemudian bagaimana lokasi pembayaran di mana, kemudian kemudahan bagaimana bertransaksi, akses untuk kemudian ke distribusinya seperti apa channelnya, kemudian salesnya seperti apa, sama kompetitor approach pendekatan kepada kompetitornya seperti apa. Nah ini adalah distribusi. Lokasi untuk kursus, lokasi untuk tempat pembayaran. Nah ini kan sekarang kan teman-teman banyak lihat ya, kalau pergi ke ya nongkrong lah ya, nongkrong kita hari ini bayar sudah nggak pakai cash biasanya kan? Iya, biasanya pakai kris ya. Kris. Kris ya. Kalau di Indonesia kris ya. Kini nggak dipakai Q kan? Oke, pakai kris. Nah itu sistem pembayaran yang dilakukan secara digital. Dengan berapa sekarang biaya untuk
bayar 0,3% atau 3% dari pembayaran karena ini potongan. Kecuali teman-teman menggunakan kalau saya living by mandiri. Nah, ease of transaction ini memudahkan pada saat bertransaksi itu seperti apa? Nah, kalau kita ke ranah bisnis, kita ke bank misalnya kan, kemudahan akses itu mendapatkan misalnya teman-teman sudah masuk dalam suatu banknya, ya kan? Terus kemudian disambut, ya kan? Terus kemudian diinformasiin itu gimana? Selamat pagi katanya gitu kan? Ada keperluan apa? Itu termasuk bagaimana kemudian termasuk dalam list, ya kan? How does the customer act or buy? Sehingga pada saat itu dia menentukan, kok saya beli, ya. Do you have any question? Ada pertanyaan sebelumnya? Untuk biar kita sekali kita ice drinking ya. Oke teman-teman, jadi ice drinkingnya sederhana. Jadi yang di sebelah kiri kelinci, silakan dilihat. Jadi yang di sini kelinci. Kiri mana kiri? Kiri kelinci. Ikut. Yuk. Yang kiri kelinci, yang sebelah kanan tembak. Ya. Jadi kalau saya nanti suruh pindahkan tembak ke kanan kelincinya berarti nanti pindahnya ke sini. Oke ya. Nanti ini juga. Oke, kita coba dulu ya. Oke, sekarang kelincinya sebelah sini. Ayo. Ya, oke. Tembak kelincinya sebelah kanan. Oke, putar lagi tembak lagi sebelah kiri. Putar lagi sebelah kanan. Terus kiri, kanan. Kiri, jangan lupa belakang. Tapi untuk bilangan kartu. Tapi kamu bingung ya. Oke ya, lanjut. Nah, ini ada people, manusia. Oke ya, ini adalah orangnya. Jadi orangnya juga di strategi. Kenapa perlu orang strategi? Nah, maka di sana ada nilainya, bagaimana kompetensinya. Kompetensi itu adalah apa keahlian atau kemampuannya. Kemudian performance-nya seperti apa, mentoringnya kemudian seperti apa, sama itu yang menentukan sebuah sukses planning. Jadi kalau kita kemarin ada tentang manajemen ada 6M, ya kan? Apa kemarin? Input, input, output, nah, inputnya kemarin 6M kan? 6M. Oke, ada apa aja kemarin? Money, market, method, mesin. Ayo, ingat nggak? Satu lagi. Oke, dua lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Money, market, method, mesin. 6M. Money, method, market, mesin, sama. Baik teman-teman, kita lanjut. Yang terakhir adalah strategi people. Ini dimana orang-orang itu menentukan bagaimana suatu organisasi tercapai atau tidaknya tergantung bagaimana kemudian dilihat dari bagaimana nilai manusianya, ya kan, karyawannya dalam hal ini, kemudian kompetensinya seperti apa, performance-nya seperti apa, mentalnya seperti apa, sama itu yang menyebabkan bahwa sebuah sukses perjalanan yang sukses itu tergantung bagaimana kemudian manusia yang diolah. Nah, kita kemarin pernah belajar tentang manajemen ya. Nah, di sana ada input, ya kan, ada input,
hasil. Nah, ini adalah input dalam suatu manajemen kan, namanya man. Nah, kenapa manusia menempati sesuatu yang pertama? Adanya ada teknologi AI kan. AI tanpa manusia tidak ada gunanya juga. Ya kan? Ada uang, tidak ada manusia juga tidak berguna. Ada metode juga, nggak ada manusia juga sama aja. Market sama dengan mesin. Nah, itulah kenapa semuanya harus di man-nya itu yang harus mengelola dengan baik sebenarnya sumber daya yang ada di perusahaan itu sendiri. Nah, proses ini yang paling sederhana menurut Jordan Perry itu ada POAC ya kan? Nah, masih ingat POAC ya? POAC ini baru di sini adalah biasanya ukuran laba atau keuntungan ya kan, atau apa lagi selain laba bahasanya hasilnya apa lagi. Nah, ini ya, jadi jangan terlalu kontrol ini. Itulah kenapa manusia menjadi hal yang penting mungkin dalam sebuah manajemen itu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin teman-teman untuk hari ini tentang strategi pemasaran ya, yang ini tadi sampaikan tadi ya. Yang membuka teori strategi pemasaran itu ada basis swasta ya kan, kemudian tadi ada Christopher Lovelock. Nah, tapi Christopher Lovelock ini lebih ke strategi pemasaran jasa. Saya sebutkan poinnya kembali bahwa Christopher Lovelock dia mengemukakan tentang strategi pemasaran jasa. Jadi kalau suatu saat teman-teman melihat tentang hotel atau kemudian nanti melihat tentang PT Fadjario Wisata itu maka menggunakan teorinya jasa. Dimana tadi kalau di situ hanya sampai 5, di sini ada produk, terus kemudian ada price, kemudian ada promotion, kemudian ada people, kemudian ada proses, kemudian ada physical evidence. Ada berapa ini? 6. Satu lagi berarti promise. Iya, janji. Jadi ketika seseorang melakukan suatu transaksi biasanya ada janji antara pihak si pembeli maupun penjual. Nah, jasa ini asuransi juga jasa ya. Walaupun sebenarnya produknya tak tampak, karena kan produknya itu hanya yang berupa pembelian kan. Tapi kemudian ternyata produknya itu melekat di badan kita sendiri. Dan itulah kenapa kemarin kemudian ada yang insiden ya. Itu kemarin kan mau diuruskan asuransinya ya. Oke teman-teman ya, ini untuk Christopher Lovelock ini ada 7P. Ini strategi pemasaran jasa. Ada pertanyaan teman-teman? Biasanya Ali? Gimana yang kita tahu kan Pak, kayak kalau jualan kan orang Cina dengan orang Minang, gimana kita tahu kayak pasti orang Cina ini ngambil untungnya sedikit tapi usahanya tetap berjalan dibandingkan sama orang Minang. Apakah itu memang termasuk strategi mereka atau gimana Pak? Baik, cukup teman-teman? Cukup. Baik, kalau cukup saya ucapkan terima kasih semuanya. Ya karena tadi memang saya mulai dengan doa, maka mudah-mudahan semuanya menjalankan teman-teman akan sama-sama berjuang masing-masing. Dan mudah-mudahan apa-apa hal yang kita diskusikan tadi dapat bermanfaat dan berguna bagi kita sama juga. Hanya sebelum tutup, mari kita berdoa untuk dan seperti apa masing-masing. Doa mulai. Cukup. Selesai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.